Oke, kali ini kita akan membahas materi dari bab 6, yaitu tentang flip-flop, di mana flip-flop sendiri itu adalah suatu rangkaian logika yang digunakan untuk menyimpan satu bit secara semi-permanen atau sementara gitu ya, sampai ada suatu perintah untuk menghapus atau mengganti isi dari bit yang disimpan. Nah, misal di sini ada input yang disambungkan ya, atau yang tersambung dengan suatu gerbang logika. Kan juga pasti ada outputnya gitu kan. Nah, semisal di sini inputnya itu 1. Kemudian setelah masuk ke gerbang logika, kerangkaian ini outputnya berubah jadi 0 gitu. 0. Nah, nilai 0 pada output ini itu akan disimpan dulu sementara sampai nanti ada perintah. Entah itu perintah untuk menghapus atau perintah untuk mengganti isi dari output tersebut. Jadi kalau semisal masih belum ada perintah, maka nilai di outputnya itu akan selalu 0 atau tetap gitu ya. Kemudian flip-flop sendiri itu merupakan bentuk dasar atau suatu bentuk dasar dari rangkaian logika sekuensial. Nah, rangkaian sekuensial itu sendiri adalah suatu rangkaian logika yang outputnya itu dipengaruhi dari input saat ini dan output sebelumnya. Nah, contohnya seperti apa? Semisal di sini ada input lagi. Terus ini nyambung kan ke rangkaian gerbang logika gitu kan. Kemudian di sini ada output. Nah, kemudian semisal di sini inputnya 1 gitu kan. Nah, kemudian setelah masuk ke gerbang logika itu outputnya 0 gitu. Nah, angka 0 ini kan akan disimpan kan secara sementara sampai ada perintah untuk mengubah gitu kan. Nah, kemudian setelah awalnya kita isi 1 di sini, kita mau ganti nih inputnya itu jadi 0. Gitu kan. Kita ubah di sini jadi angka 0. Gitu. Nah, setelah 0 ini masuk ke ke rangkaian gerbang logika ini, itu outputnya itu 1 gitu. Jadi angka 0 ini itu tergantikan dari input yang ini gitu. Jadi karena inputnya berubah, outputnya juga akan berubah. Itu kan berarti ada suatu perintah kan, ada suatu perintah dari input 0 untuk mengganti isi dari output 0 ini. Jadi di sini 0-nya harus diganti dengan angka 1 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti langsung di jenis flip-flop gitu ya, akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, rangkaian sekuensial ini dapat dikatakan pula sebagai rangkaian logika yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Flip-flop juga diartikan sebagai suatu rangkaian digital yang mempunyai dua output, yang satu sama lain mempunyai keadaan output yang berbeda. Perlu digarisbawahi, flip-flop adalah suatu rangkaian digital yang mempunyai dua buah output. Dua buah output yang satu sama lain memiliki keadaan yang berbeda. Jadi, kalau semisal rangkaian output A, semisal output A-nya itu 1, berarti output B-nya itu harus 0, ataupun sebaliknya. Jadi pokoknya antara kedua output itu tidak boleh sama gitu ya. Nah, itulah yang dinamakan flip-flop. Flip-flop, flip-flop gitu, atau berbeda ya, hidup mati gitu. Oke, untuk flip-flop sendiri itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu ada SR, set and reset flip-flop, SR terlonceng atau SR clock flip-flop, kemudian ada JK flip-flop, kemudian ada D flip-flop atau delay atau data gitu. Kemudian ada T flip-flop atau toggle atau trigger flip-flop. Nah, yang pertama itu ada SR flip-flop atau
set and reset flip-flop. Nah, SR flip-flop itu adalah suatu rangkaian flip-flop yang memiliki dua jalan keluar, key dan key atasnya digaris, atau kita sebut key bar gini, atau key complement, atau key accent, terserah ya. Nah, kemudian simbol-simbol yang ada pada jalan keluar itu harus berlawanan dengan yang lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di syarat flip-flop itu, jadi kalau semisal key-nya ini kondisinya 0, maka key komplementnya harus 1. Dan begitu pula sebaliknya. Itu kan? Jadi harus berbeda gitu ya. Tiap output ini harus punya kondisi yang berbeda, tidak boleh sama. Nah, RS flip-flop adalah flip-flop dasar yang memiliki dua buah masukan, yaitu R dan S. Ini. Nah, pada SR flip-flop sendiri itu dapat dibangun dari dua buah, contohnya ya, ada dua buah gerbang logika kombinasional. Ada gerbang logika kombinasional NAND atau dari gerbang logika kombinasional NOR. Nah, di mana untuk inputannya itu yang satu diambil dari S dan yang satunya diambil dari output gerbang logika kombinasional yang lain gitu ya. Ini juga diambil dari output gerbang logika kombinasional yang sebelahnya gitu. Nah, di sini sebenarnya untuk cara kerjanya sama saja ya dari kedua rangkaian ini, entah itu dari NAND ataupun dari NOR. Nah, tapi di sini saya akan membahas yang gerbang logika kombinasional NAND saja, yang tersusun dari gerbang logika kombinasional NAND. Nah, di sini kita kan sebelumnya sudah tahu ya, kalau rangkaian flip-flop itu yang pertama syaratnya harus memiliki output yang berbeda. Jadi kalau misal key-nya 0, keybarnya harus 1 gitu kan. Dan sebaliknya, pokoknya tidak boleh sama. Nah, di SR flip-flop ini itu punya dua output dan dua input. Dimana ada output key dan ada output key bar atau key complement. Sedangkan untuk inputnya ada S atau set dan reset atau R ya. Nah, sebelum masuk ke flip-flopnya, gitu kan? Di sini saya ingin mengingatkan teman-teman tentang materi gerbang logika kombinasional NAND, di mana pada tabel kebenarannya sendiri, tabel kebenaran gerbang logika kombinasional NAND ini ya. Nah, di mana jika salah satu atau kedua inputnya itu ada nolnya, berarti outputnya adalah 1, gitu kan. Jadi kalau semisal inputnya keduanya 0, kan kalau di end kan berarti kan 0. Terus karena ada notnya berarti jadi 1 gitu kan. Terus kalau semisal satunya 0, satunya 1, berarti kan kalau di end kan jadi 0. Tapi karena ada notnya, jadi berubah 1, dan yang lainnya, itu kan. Nah, untuk yang belum paham atau yang lupa terkait materi ini, bisa sambil dicek ya di modul sebelumnya, gitu. Nah, setelah kita tahu dari tabel kebenaran ini, kita bisa menarik kesimpulan nih. Kalau semisal ada salah satu inputnya atau kedua inputnya itu ada nolnya, kan? Berarti kan di sini antara input A dan input B itu kan kalau yang ada nolnya ini, maka outputnya itu adalah 1. Gitu kan? Kita bisa menarik kesimpulan itu. Kalau misal salah satu atau semua inputnya itu ada angka nolnya, maka outputnya adalah 1. Kecuali kalau inputnya itu tidak ada nolnya atau 1 semua gitu ya, maka nanti outputnya adalah 0, gitu kan. Sampai sini harus dipahami dulu ya untuk gerbang logika
NAND ya, karena kalau misalnya kita tidak paham maka akan mempengaruhi pemahaman kita di rangkaian flip-flopnya gitu. Nah, setelah kita paham tentang gerbang logika kombinasional NAND ini, kita langsung masuk ke gerbang rangkaian gitu ya, rangkaian digital flip-flopnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tabel kebenaran dari rangkaian digital SR flip-flop, di mana di sini ada 4 keadaan, yaitu keadaan ilegal, set, reset, dan memori, gitu kan. Dimana saat S-nya ini sama dengan 0, ya, kita lihat yang di sini dulu. Saat S-nya itu sama dengan 0, terus R-nya ini 0 ya. R-nya di sini 0, ya. Nah, di sini pada tabel kebenaran ditunjukkan kalau key dan keybar yang dihasilkan adalah 1 dan 1 gitu. Nah, dari mana kita bisa mendapatkan hasil itu? Nah, yuk di sini kita lihat. Ini kan ada 2 gerbang logika kombinasional NAND ya. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, pada gerbang logika kombinasional NAND yang pertama, kan salah satu inputnya kan ada angka nolnya, gitu kan? Nah, sekarang kita ingat-ingat bahwa kalau semisal salah satu inputnya itu ada nolnya, ini, maka output yang dihasilkan itu adalah 1. Oke, bisa dipahami? Tadi kan kita sudah mengambil kesimpulan kalau semisal salah satu atau semua input dari gerbang logika kombinasional NAND itu ada angka nolnya atau berkondisi 0, maka outputnya adalah 1, gitu kan? Karena ini ada angka nolnya, ya, ada angka nolnya, maka outputnya otomatis 1, gitu kan? Entah itu ininya nanti 0 ataupun 1, itu tetap saja hasilnya adalah 1, gitu kan? Nah, setelah kita tahu untuk yang output ini kan 1, berarti di sini turun kan? Di sini turun, hasilnya juga 1. Nah, 1 dengan 0, maka jika dinenkan hasilnya adalah 1. Nah, di sini kita tahu bahwa output dari key-nya itu 1 dan output dari keybarnya ini adalah 1. Nah, inilah yang disebut dengan keadaan ilegal. Kenapa kok ilegal atau dilarang gitu ya? Nah, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, kalau pada rangkaian flip-flop itu kondisi dari output harus berbeda atau harus berlainan. Jadi kalau semisal key-nya 1, maka keybarnya harus 0 gitu kan. Jadi karena ini sama 1-1 itu tidak diperbolehkan. Jadi ini adalah suatu keadaan ilegal atau keadaan yang dilarang gitu ya, atau tidak dihiraukan gitulah istilahnya, tidak terdefinisi gitu. Nah, kemudian kita lihat pada kondisi kedua. Semisal di sini ada kondisi S-nya pada saat 0 dan R-nya pada saat 1 gitu ya. Nah, S-nya sama dengan 0 dan R-nya sama dengan 1 gitu ya. Nah, ini ada NAND yang pertama, NAND yang kedua. Nah, kemudian jika salah satu input dari suatu gerbang logika kombinasional NAND itu 0, maka outputnya adalah 1 gitu ya. Nah, langsung ini turun di sini, ya kan? Ini juga 1. Nah, 1 dengan 1 jika dinenkan adalah 0. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa key-nya itu bernilai 1 dan keybarnya itu bernilai 0. Nah, ini kan sesuai dengan syarat dari rangkaian digital flip-flop, di mana output key harus berlainan dengan output keybar, gitu kan? Nah, jika keadaannya seperti ini, itu maka keadaan dalam kondisi set.
Nah, dari mana kita mengetahuinya? Itu dari kita lihat dari key-nya ini ya. Kalau key-nya 1 itu berarti set, kalau key-nya 0 itu berarti reset. Gitu ya. Jadi yang dijadikan patokan itu yang key, bukan yang key bar. Gitu. Nah, kemudian untuk kondisi S-nya 1, R-nya 1. Di sini 1, ini juga 1. Nah, lalu bagaimana caranya kita bisa memprediksi output di sini ini 1 atau 0 gitu kan ya? Karena kalau semisal salah satu inputnya 1 gitu kan, itu bisa 1, ini kan bisa 1 0 atau bisa 1 1 gitu ya. Sedangkan kalau 1 1 hasilnya 0, kalau 1 0 hasilnya 1 gitu kan. Nah, karena kita tidak bisa menyelesaikan ini, ya kan? Karena kita tidak bisa mengisi yang bagian ininya. Itulah kenapa untuk key dan key bar-nya itu hasilnya adalah sama seperti output sebelumnya, gitu. Ya, paham nggak? Jadi, tadi kan yang di pengertian kan telah disebutkan ya, kalau flip-flop itu outputnya nanti akan dipengaruhi bisa dari input saat ini atau output sebelumnya. Nah, kondisi dari pemakaian output sebelumnya itu dipakai jika kondisi dari SR flip-flop ini itu 1 dan 1 gitu SR-nya. Maka kan kalau semisal S-nya ini 1, R-nya ini 1, maka kita tidak tahu outputnya ini nanti apa, karena ini kan ambigu gitu ya, bisa diisi 1 atau bisa diisi 0, jadi kita tidak bisa menyelesaikan dari rangkaian dengan kondisi seperti ini gitu. Itulah kenapa outputnya itu tetap, jadi semisal ini ya, semisal tadi kan kita menghitung kalau S-nya 1, R-nya 0, jadi kan key-nya 0 dan 1 gitu kan. Nah, sekarang setelah kita menghitung yang ini, kita mau menghitung yang bawah ini, gitu. Kita ganti jadi S-nya 1, R-nya 1. Nah, karena tidak menemukan jawaban untuk kondisi ini, maka kondisi atau nilai dari masing-masing input key dan key bar ini akan sama seperti kondisi sebelumnya, yaitu 0 dan 1. Setelah kita menghitung rangkaian yang ini gitu ya, setelah menghitung kondisi yang ini gitu. Jadi untuk kondisi S1 dan R1 itu outputnya akan sama seperti output pada kondisi yang kita cek sebelumnya gitu. Nah, entah itu nanti semisal setelah kita menghitung ini kan outputnya kan 1 dan 0 gitu kan, 1 dan 0. Nah, setelah itu kita langsung ingin menghitung ini, dimana inputnya 1 dan R-nya 1. Nah, kan key dan key bar-nya kan sama ya. Nah, ini tuh sama seperti hasil dari kondisi ini gitu. Jadi nanti saat kita menghitung S1 dan R1, maka outputnya adalah hasil dari output dari rangkaian sebelumnya. Jadi 1 dan 0 gitu tetap. Jadi kayak nggak keganti gitu. Kayak nggak keganti outputnya karena outputnya sendiri itu diambil dari hasil output kondisi sebelumnya gitu.